Bukan lagi kita yang bersusah payah mencari rezeki. Apa jadinya bila uang yang datang menghampiri, mendekat seperti teman karib yang setia? Ilmu karomah si duit karibin menyimpan rahasia besar ini, satu langkah di luar pemahaman biasa tentang mencari penghasilan. Apa yang terjadi jika yang kita kejar selama ini justru berbalik arah dan mengejar kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan ini untuk berbagi. Semoga yang mendengarkan selalu dalam keadaan baik, mendapat rahmat dan keberkahan yang berlimpah dari Allah dalam bentuk rezeki yang cukup serta kesehatan yang tak terhingga dimanapun berada. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, dalam setiap perjalanan mencari rezeki, seringkali kita lupa bahwa ada jalan yang lebih dekat, yang lebih membawa keberkahan. Tidak hanya sekadar upaya fisik atau kerja keras semata, tetapi juga melibatkan hati yang lapang dan niat yang benar. Dengan amalan khusus ini, ada cara yang lebih mendalam dan penuh keyakinan untuk menarik rezeki mendekat, seakan-akan uang menjadi karib yang selalu ingin berada di sisi. Orang pada umumnya bekerja keras, berusaha tanpa henti untuk mencari penghasilan, mengikuti rutinitas yang sama tiap hari demi sedikit uang yang diperoleh. Pernahkah terpikir bahwa ada cara lain, cara yang tak biasa, yang justru bisa menjadikan rezeki datang dengan sendirinya, tanpa perlu dikejar? Salah satu rahasianya adalah keluar dari kebiasaan umum. Jika kita bisa berani mengambil langkah berbeda, meninggalkan pola mencari uang seperti orang biasa, maka membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Tidak lagi yang sibuk mengejar rezeki, melainkan uang itu sendiri yang akan datang, seolah terikat pada kita, seperti teman karib yang selalu ingin dekat. Dengan ilmu karomah si duit karibin ini, kita bukan lagi pengejar, tetapi menjadi sosok yang menarik uang secara alami, tanpa perlu jerih payah berlebihan. Mengapa? Karena ketika sikap dan niat kita berubah, semesta turut mendukung. Rasa cukup dan keyakinan yang benar akan menarik energi rezeki dari segala arah. Itulah dasar dari ilmu ini, sebuah amalan yang melibatkan kekuatan doa dan kebatinan, bukan sekadar kerja keras fisik. Dan disinilah letak keistimewaannya, karena saat hati tenang dan sikap yakin, rezeki hadir lebih mudah dan terasa tanpa beban. Ikuti setiap langkah amalan ini, biarkan uang menjadi karib yang setia mendatangi kapanpun kita butuhkan. Nah saudaraku, ada satu kalimat yang istimewa, diwariskan dan diizinkan oleh makhluk yang telah hidup jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Makhluk ini dikenal dengan nama karibihin atau karibin, istilah yang sering disebut dalam ilmu hikmah. Mereka bukan sembarang makhluk. Keberadaan mereka sudah ada jauh sebelum manusia pertama lahir ke bumi. Kalimat ini sangat sederhana, namun memiliki fadilat yang luar biasa bagi siapa saja yang benar-benar membutuhkan dan tulus mengamalkannya. Jika memang ada kebutuhan yang ingin didekatkan, rezeki yang ingin dipermudah, kemudahan hidup menghampiri, maka hafalkanlah doa ini. Jangan sekadar ditulis atau dihafalkan tanpa pemahaman dan niat yang sungguh-sungguh, sebab hanya dengan keyakinan penuh doa ini akan membawa manfaat. Begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, karibihin mujahidin, karamallahu wajha. Karibihin mujahidin, karamallahu wajha. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan warisan kebijaksanaan dari zaman yang sangat lampau, melibatkan karibihin yang disebut para penganut ilmu hikmah sebagai makhluk penuh kedekatan dengan Sang Pencipta. Amalkan dengan penuh keyakinan, dan biarkan kekuatan doa ini mengalir dalam kehidupan, menarik segala kemudahan dan rezeki. Apa itu karibihin? Makhluk-makhluk ini hidup di muka bumi dengan cara yang sangat berbahaya, seringkali terlibat dalam pertempuran satu sama lain. Kondisi ini membuat Tuhan mengutus seorang malaikat bernama Khososah untuk mengarahkan mereka ke tempat yang lebih baik, lalu mengangkat mereka ke langit untuk bertemu dengannya. Lalu, apa sebenarnya penyebab malaikat tersebut diperintahkan untuk membawa bangsa karibihin ini naik ke langit?
Penyebab utamanya adalah karena tinggi dan majunya ilmu serta teknologi yang mereka miliki. Sayangnya, banyak di antara mereka yang terjebak dalam kesombongan, bahkan mengklaim diri mereka sebagai Tuhan. Untuk mengatasi hal ini dan agar mereka merasakan kedalaman kebenaran, diperlukan konfrontasi langsung dengan Sang Pencipta. Pertemuan ini diharapkan dapat membuat mereka terkejut, menyadari betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan kuasa Allah. Melalui pengalaman tersebut, diharapkan bangsa Karibihin ini bisa kembali ke jalan yang benar, menghargai posisi mereka sebagai makhluk ciptaan, dan tidak menyimpang dari tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Inilah pentingnya memahami dan mengamalkan ilmu karomah ini, bukan hanya sekadar menarik rezeki, tetapi juga sebagai pengingat bahwa ilmu dan teknologi, meski sangat bermanfaat, tidak boleh membuat seseorang lupa diri. Dengan pertemuan langsung bersama Tuhan yang sejati, setiap makhluk yang mengaku dirinya Tuhan akan merasakan betapa kecilnya mereka dan akhirnya bertobat. Dan mereka akan lemah tak berdaya di hadapan kuasa yang sesungguhnya. Dalam rombongan bangsa Karibihin yang digiring oleh malaikat Khososah ini, ternyata iblis pun turut serta. Keberadaan iblis di surga sebenarnya bukan karena ibadah atau amalan zikirnya, melainkan karena ia termasuk golongan Karibihin yang dibawa oleh malaikat menuju langit untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Melalui peristiwa inilah, iblis pertama kali mengenal Nabi Adam alaihissalam. Saat bangsa Karibihin akhirnya tunduk, mereka mengakui bahwa Tuhan yang sejati bukanlah diri mereka, tetapi sosok agung yang ada di hadapan mereka yang telah dihadirkan oleh malaikat Khososah. Pertemuan ini menjadi momen penting yang mengajarkan mereka untuk menghargai posisi mereka sebagai makhluk dan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Saudaraku, kisah ini menyimpan pesan penting bahwa kesombongan atas ilmu dan kekuatan tanpa kebijaksanaan justru akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Sebagian besar bangsa Karibihin yang dibawa oleh malaikat Khososah akhirnya bertobat setelah pertemuan mereka dengan Tuhan. Namun, tidak semuanya berubah. Ada 1 atau 2 makhluk dari bangsa Karibihin yang menolak untuk bertobat, dan di antara mereka adalah iblis. Setelah mereka yang bertobat diizinkan kembali ke muka bumi, tak banyak dari mereka yang kemudian dikenal sebagai mujahid, berperang di sisi para nabi untuk menegakkan kebenaran. Adapun iblis, bersama 2 makhluk lain yang juga tak mau tunduk, dikurung sementara untuk berzikir. Tempat ini bukan di dalam surga, melainkan di luar surga, dalam kondisi yang jauh dari kedamaian yang sejati. Sosok Karibihin inilah yang disebut dalam doa ilmu karomah si duit Karibin tadi. Kalimat Karibihin Mujahidin dalam doa itu mengingatkan pada keberanian dan pengabdian mereka yang rela berjuang bersama para nabi, sebuah bentuk kesetiaan yang berakar jauh sebelum penciptaan Nabi Adam. Ketika membaca doa ini, kita sebenarnya menyebut makhluk-makhluk dengan sejarah yang mendalam yang pernah menghuni bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Mereka yang berani bertobat dan berjuang melawan kejahatan, kini hadir sebagai simbol kebijaksanaan dalam amalan ini. Para mujahid dari bangsa Karibihin yang berperang di sisi para nabi adalah sosok-sosok luar biasa yang menyalurkan kekuatan dan ketulusan mereka dalam pertempuran demi kebenaran. Namun, tidak semua dari mereka memiliki derajat yang sama. Lalu, apa makna dari karamallahu wajhah yang kita sebutkan dalam doa tersebut? Dalam ilmu hikmah, ungkapan ini seringkali disandingkan dengan istilah karamah, yakni keistimewaan atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Bagi para wali Allah, kehebaran mereka bukan semata-mata dari zikir atau ibadah tertentu yang mereka lakukan. Mereka luar biasa karena berani melampaui kebiasaan manusia biasa. Kebiasaan manusia umumnya adalah makan. Namun, coba bayangkan bila seseorang bisa keluar dari kebiasaan itu tidak hanya menahan lapar, tetapi melakukannya sebagai bentuk pengendalian diri. Begitu pula dengan tidur, yang merupakan kebutuhan alamiah. Bayangkan jika seseorang melawan rasa kantuk dan menggantinya dengan zikir, mengisi malamnya dengan mengingat Allah. Tentu, orang yang mampu melakukan hal-hal ini akan mencapai tingkat yang sangat berbeda
menjadi pribadi yang luar biasa, tetapi tentang kemampuan mengendalikan dan melampaui kebiasaan duniawi. Setiap amalan ini menjadi penghubung dengan kekuatan luar biasa, yang pada akhirnya menjadikan seseorang lebih dekat dengan karunia-Nya. Doa Karibihin Mujahidin Karamallahu Wajhah yang kita baca sebenarnya membawa kekuatan besar, memungkinkan kita menyerap kehebatan dari bangsa Karibihin, makhluk luar biasa yang telah menjadi mujahid sejati dengan melampaui kebiasaan manusia pada umumnya. Seperti yang diajarkan oleh guru, barang siapa yang membaca doa ini sambil meninggalkan kebiasaan manusia biasa, maka fadilat atau manfaatnya akan terasa sangat luar biasa, sesuai dengan niat dan keperluan yang diinginkan. Untuk lebih memahami cara mengamalkan doa ini, mari kita lihat contoh sederhana. Ketika dalam keadaan lapar, kebanyakan orang akan langsung mencari makanan. Namun, cobalah untuk keluar dari kebiasaan ini. Sebaliknya, ketika rasa lapar melanda, bacalah doa ini. Bukan lagi kita yang bersusah payah mencari rezeki. Apa jadinya bila uang yang datang menghampiri, mendekat seperti teman karib yang setia? Ilmu karomah si duit karibin menyimpan rahasia besar ini, satu langkah di luar pemahaman biasa tentang mencari penghasilan. Apa yang terjadi jika yang kita kejar selama ini justru berbalik arah dan mengejar kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan ini untuk berbagi. Semoga yang mendengarkan selalu dalam keadaan baik, mendapat rahmat dan keberkahan yang berlimpah dari Allah dalam bentuk rezeki yang cukup serta kesehatan yang tak terhingga dimanapun berada. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, dalam setiap perjalanan mencari rezeki, seringkali kita lupa bahwa ada jalan yang lebih dekat, yang lebih membawa keberkahan. Tidak hanya sekadar upaya fisik atau kerja keras semata, tetapi juga melibatkan hati yang lapang dan niat yang benar. Dengan amalan khusus ini, ada cara yang lebih mendalam dan penuh keyakinan untuk menarik rezeki mendekat, seakan-akan uang menjadi karib yang selalu ingin berada di sisi. Orang pada umumnya bekerja keras, berusaha tanpa henti untuk mencari penghasilan, mengikuti rutinitas yang sama tiap hari demi sedikit uang yang diperoleh. Pernahkah terpikir bahwa ada cara lain, cara yang tak biasa, yang justru bisa menjadikan rezeki datang dengan sendirinya, tanpa perlu dikejar? Salah satu rahasianya adalah keluar dari kebiasaan umum. Jika kita bisa berani mengambil langkah berbeda, meninggalkan pola mencari uang seperti orang biasa, maka membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Tidak lagi yang sibuk mengejar rezeki, melainkan uang itu sendiri yang akan datang, seolah terikat pada kita, seperti teman karib yang selalu ingin dekat. Dengan ilmu karomah si duit karibin ini, kita bukan lagi pengejar, tetapi menjadi sosok yang menarik uang secara alami, tanpa perlu jerih payah berlebihan. Mengapa? Karena ketika sikap dan niat kita berubah, semesta turut mendukung. Rasa cukup dan keyakinan yang benar akan menarik energi rezeki dari segala arah. Itulah dasar dari ilmu ini. Sebuah amalan yang melibatkan kekuatan doa dan kebatinan, bukan sekadar kerja keras fisik. Dan disinilah letak keistimewaannya, karena saat hati tenang dan sikap yakin, rezeki hadir lebih mudah dan terasa tanpa beban. Ikuti setiap langkah amalan ini, biarkan uang menjadi karib yang setia mendatangi kapanpun kita butuhkan. Nah saudaraku, ada satu kalimat yang istimewa, diwariskan dan diizinkan oleh makhluk yang telah hidup jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Makhluk ini dikenal dengan nama Karibihin atau Karibin, istilah yang sering disebut dalam ilmu hikmah. Mereka bukan sembarang makhluk. Keberadaan mereka sudah ada jauh sebelum manusia pertama lahir ke bumi. Kalimat ini sangat sederhana, namun memiliki fadilat yang luar biasa bagi siapa saja yang benar-benar membutuhkan dan tulus mengamalkannya. Jika memang ada kebutuhan yang ingin didekatkan, rezeki yang ingin dipermudah, kemudahan hidup menghampiri, maka hafalkanlah doa ini. Jangan sekadar ditulis atau dihafalkan tanpa pemahaman dan niat yang sungguh-sungguh,
sebab hanya dengan keyakinan penuh doa ini akan membawa manfaat. Begini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Karibihin Mujahidin, karamallahu wajhah. Karibihin Mujahidin, karamallahu wajhah. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan warisan kebijaksanaan dari zaman yang sangat lampau, melibatkan karibihin yang disebut para penganut ilmu hikmah sebagai makhluk penuh kedekatan dengan Sang Pencipta. Amalkan dengan penuh keyakinan, dan biarkan kekuatan doa ini mengalir dalam kehidupan, menarik segala kemudahan dan rezeki. Apa itu karibihin? Makhluk-makhluk ini hidup di muka bumi dengan cara yang sangat berbahaya, seringkali terlibat dalam pertempuran satu sama lain. Kondisi ini membuat Tuhan mengutus seorang malaikat bernama Khososah untuk mengarahkan mereka ke tempat yang lebih baik, lalu mengangkat mereka ke langit untuk bertemu dengannya. Lalu, apa sebenarnya penyebab malaikat tersebut diperintahkan untuk membawa bangsa karibihin ini naik ke langit? Penyebab utamanya adalah karena tinggi dan majunya ilmu serta teknologi yang mereka miliki. Sayangnya, banyak di antara mereka yang terjebak dalam kesombongan, bahkan mengklaim diri mereka sebagai Tuhan. Untuk mengatasi hal ini dan agar mereka merasakan kedalaman kebenaran, diperlukan konfrontasi langsung dengan Sang Pencipta. Pertemuan ini diharapkan dapat membuat mereka terkejut, menyadari betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan kuasa Allah. Melalui pengalaman tersebut, diharapkan bangsa karibihin ini bisa kembali ke jalan yang benar, menghargai posisi mereka sebagai makhluk ciptaan, dan tidak menyimpang dari tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Inilah pentingnya memahami dan mengamalkan ilmu karomah ini, bukan hanya sekadar menarik rezeki, tetapi juga sebagai pengingat bahwa ilmu dan teknologi, meski sangat bermanfaat, tidak boleh membuat seseorang lupa diri. Dengan pertemuan langsung bersama Tuhan yang sejati, setiap makhluk yang mengaku dirinya Tuhan akan merasakan betapa kecilnya mereka dan akhirnya bertobat. Dan mereka akan lemah tak berdaya di hadapan kuasa yang sesungguhnya. Dalam rombongan bangsa karibihin yang digiring oleh malaikat Khososah ini, ternyata iblis pun turut serta. Keberadaan iblis di surga sebenarnya bukan karena ibadah atau amalan zikirnya, melainkan karena ia termasuk golongan karibihin yang dibawa oleh malaikat menuju langit untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Melalui peristiwa inilah, iblis pertama kali mengenal Nabi Adam alaihissalam. Saat bangsa karibihin akhirnya tunduk, mereka mengakui bahwa Tuhan yang sejati bukanlah diri mereka, tetapi sosok agung yang ada di hadapan mereka, yang telah dihadirkan oleh malaikat Khososah. Pertemuan ini menjadi momen penting yang mengajarkan mereka untuk menghargai posisi mereka sebagai makhluk, dan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Saudaraku, kisah ini menyimpan pesan penting bahwa kesombongan atas ilmu dan kekuatan tanpa kebijaksanaan justru akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Sebagian besar bangsa karibihin yang dibawa oleh malaikat Khososah akhirnya bertobat setelah pertemuan mereka dengan Tuhan. Namun, tidak semuanya berubah. Ada satu atau dua makhluk dari bangsa karibihin yang menolak untuk bertobat, dan di antara mereka adalah iblis. Setelah mereka yang bertobat diizinkan kembali ke muka bumi, tak banyak dari mereka yang kemudian dikenal sebagai mujahid, berperang di sisi para nabi untuk menegakkan kebenaran. Adapun iblis, bersama dua makhluk lain yang juga tak mau tunduk, dikurung sementara untuk berzikir. Tempat ini bukan di dalam surga, melainkan di luar surga, dalam kondisi yang jauh dari kedamaian yang sejati. Sosok karibihin inilah yang disebut dalam doa ilmu karomah si duit karibin tadi. Kalimat karibihin mujahidin dalam doa itu mengingatkan pada keberanian dan pengabdian mereka yang rela berjuang bersama para nabi, sebuah bentuk kesetiaan yang berakar jauh sebelum penciptaan Nabi Adam. Ketika membaca doa ini, kita sebenarnya menyebut makhluk-makhluk dengan sejarah yang mendalam yang pernah menghuni bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Mereka yang berani bertobat dan berjuang melawan kejahatan kini hadir sebagai simbol kebijaksanaan dalam amalan ini.
Para mujahid dari bangsa Karibihin yang berperang di sisi para nabi adalah sosok-sosok luar biasa yang menyalurkan kekuatan dan ketulusan mereka dalam pertempuran demi kebenaran. Namun, tidak semua dari mereka memiliki derajat yang sama. Lalu, apa makna dari karamallahu wajhah yang kita sebutkan dalam doa tersebut? Dalam ilmu hikmah, ungkapan ini seringkali disandingkan dengan istilah karamah, yakni keistimewaan atau anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Bagi para wali Allah, kehebatan mereka bukan semata-mata dari zikir atau ibadah tertentu yang mereka lakukan. Mereka luar biasa karena berani melampaui kebiasaan manusia biasa. Kebiasaan manusia umumnya adalah makan. Namun, coba bayangkan bila seseorang bisa keluar dari kebiasaan itu tidak hanya menahan lapar, tetapi melakukannya sebagai bentuk pengendalian diri. Begitu pula dengan tidur, yang merupakan kebutuhan alamiah. Bayangkan jika seseorang melawan rasa kantuk dan menggantinya dengan zikir, mengisi malamnya dengan mengingat Allah. Tentu, orang yang mampu melakukan hal-hal ini akan mencapai tingkat yang sangat berbeda, menjadi pribadi yang luar biasa. Tetapi tentang kemampuan mengendalikan dan melampaui kebiasaan duniawi. Setiap amalan ini menjadi penghubung dengan kekuatan luar biasa, yang pada akhirnya menjadikan seseorang lebih dekat dengan karunia-Nya. Doa Karibihin Mujahidin Karamallahu Wajhah yang kita baca sebenarnya membawa kekuatan besar, memungkinkan kita menyerap kehebatan dari bangsa Karibihin. Makhluk luar biasa yang telah menjadi mujahid sejati dengan melampaui kebiasaan manusia pada umumnya. Seperti yang diajarkan oleh guru, barang siapa yang membaca doa ini sambil meninggalkan kebiasaan manusia biasa, maka fadilat atau manfaatnya akan terasa sangat luar biasa, sesuai dengan niat dan keperluan yang diinginkan. Untuk lebih memahami cara mengamalkan doa ini, mari kita lihat contoh sederhana. Ketika dalam keadaan lapar, kebanyakan orang akan langsung mencari makanan. Namun, cobalah untuk keluar dari kebiasaan ini. Sebaliknya, ketika rasa lapar melanda, bacalah doa ini. Berdiam sebentar, rasakan setiap kata yang diucapkan. Lakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, dan yakinlah bahwa bantuan dari doa ini akan datang kepada yang memohonnya dengan hati yang tulus. Cara ini memungkinkan kita untuk melatih pengendalian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika doa ini dibaca dalam keadaan melawan rasa lapar atau keinginan yang biasa kita turuti, kita sedang menyiapkan diri menerima keberkahan yang jauh lebih besar. Dengan terus berlatih keluar dari kebiasaan sehari-hari seperti ini, insya Allah, doa ini akan memberi kekuatan bagi segala keperluan, baik dalam mencari rezeki, mendekatkan hajat, atau perlindungan. Doa yang telah kita baca sebelumnya, pada hakikatnya adalah upaya kita untuk menyerap kehebatan dari makhluk atau bangsa yang dikenal sebagai Karibihin. Sebagian kecil dari mereka telah menjadi mujahid dengan cara keluar dari kebiasaan manusia pada umumnya. Menurut guru saya, siapapun yang membaca doa ini sambil meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manusia biasa, maka fadilat atau manfaatnya akan sangat luar biasa untuk segala niat dan keperluan. Sebagai contoh agar lebih yakin dalam mengamalkan ilmu ini, cobalah membaca doa tersebut ketika sedang merasa lapar. Tindakan ini merupakan bentuk keluar dari kebiasaan manusia biasa. Umumnya, saat lapar, orang akan segera mencari makanan. Namun, jika memilih untuk berdoa terlebih dahulu, ini menunjukkan keteguhan hati dan keberanian untuk berbeda dari kebiasaan umum. Doa ini, jika dibaca saat mampu meninggalkan kebiasaan orang pada umumnya, insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk segala hajat dan kebutuhan. Dengan mengamalkannya, kita tak hanya memohon pertolongan, tetapi juga menunjukkan kesungguhan dan keikhlasan dalam berusaha. Mulailah dengan niat memohon kepada Allah, agar doa ini membawa manfaat sesuai dengan keperluan. Usahakan dalam keadaan suci, dengan berwudu terlebih dahulu untuk membersihkan diri secara lahir dan batin. Pilih waktu di mana sedang menghadapi situasi yang menuntut keluar dari kebiasaan, seperti saat lapar, mengantuk,
atau dalam kesibukan, namun memilih untuk berdoa. Baca sebanyak yang dirasa perlu. Saat membaca doa, pusatkan pikiran dan hati, yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan. Akhiri dengan memohon kepada Allah agar segala hajat dikabulkan, dan ucapkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan mengamalkan doa ini secara rutin dan penuh keyakinan, diharapkan segala keinginan dan kebutuhan dapat terpenuhi dengan cara yang tak terduga. Ingatlah bahwa kunci utamanya adalah keluar dari kebiasaan umum dan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ilmu ini membawa manfaat dan menjadi jalan bagi kita semua untuk meraih keberkahan, rezeki yang lancar, dan ketenangan hati. Ingatlah selalu, keajaiban doa ini bukan hanya pada kata-katanya, tetapi pada ketulusan hati dan keberanian kita untuk keluar dari kebiasaan biasa. Jadikan setiap amalan sebagai bukti pengabdian kepada Yang Maha Kuasa, dan insya Allah, segala hajat dan keinginan akan mendekat dengan sendirinya. Terus berusaha dan bertawakal, karena Allah selalu bersama hamba yang penuh keyakinan dan ikhlas dalam setiap langkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.